Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam, Mas Kotrek. Piye Mas kabare? Alhamdulillah. Oh, awan-awan rene iki. Wingi kan aku bar browsing Mas tentang budaya Jawa ya kan. Budaya Jawa kan macam-macam tinggalannya kan. Kebetulan sampean kan punya hobi koleksi beberapa keris gitu kan. Saya mau tanya-tanya seperti apa keris gitu kan. Ya. Karena tertarik dari Ya wis, seperti apa kan. sinambi ngobrol. Oke. Kopine ra eneng ya. Dan putih wae. Yes yo, mlebu. Mlebu sik. Ini neng-nenge putihan. Kopine burung bayaran. Ya. Ya, iki wedange loro ya oleh. Gimana Mas Kotrek, ada apa ini siang-siang ini Ya, kabarnya? kebetulan kan tadi malam saya lihat film di TV itu kan. Nah, film barat itu kan lebih kepada teknologi, gitu kan, teknologi. Jadi menciptakan robot yang bisa terbang atau yang apa ya, misalnya Anti tubuhnya tembak. hancur itu kan bisa kembali Balik lagi. gitu kan. Nah, itu kan saya pengen tanya, jenengan kan apa mengerti budaya Jawa gitu. Sebenarnya kalau di budaya Jawa sendiri itu seperti itu ada nggak? Oh, sebenarnya ada Mas. Tapi saya mau cerita sedikit dulu mengenai apa itu awal dari itu semua. Jadi pada tahun 2002 ketika saya di Jakarta, itu pernah membaca majalah Kompas. Itu salah satu kolomnya ternyata ditulis oleh tetangga saya sendiri. Pak Dwi Marianto, beliau dulu kalau nggak salah rektor ISI Seni Lukis. Nah, beliau menulis mengenai surrealisme di Indonesia. Poin utamanya adalah surrealisme. Dari kata Inggris real kan nyata. Jadi surrealisme itu sendiri aliran seni lukis sendiri. Cuman di awalnya beliau menulis mengenai mengkritisi mengenai sosial dan budaya. Maksud dari surrealisme itu sendiri itu jadi kita kehilangan identitas Mas, krisis identitas, terus kita kehilangan identitas, terus kita condong melihat Barat. Barat itu ada Amerika, ada Eropa. Itu waktu dulu, awal-awal waktu dulu Amerika sama Eropa. Nah, jadi pada tahun 2002 itu orang melirik, wah aku kalau misalnya cewek cantik itu idealnya itu hidungnya mancung, nah terus putih. Nah itu kan otomatis pada tahun-tahun itu orang pada merombak diri mereka sendiri. Ada yang dioperasi, terus ada yang pakai bedak, sabun. Nah itu pun sebaliknya, orang Eropa pun sebenarnya juga pengen seperti orang Asia. Jadi mereka ya tuku apa ya, kalau di sini sunblock, di sana juga ada dinggo krim sing marai hitam, seperti itu. Orang Belanda sendiri sebenarnya mereka juga tertarik sama orang gitu Asia, ya. Khususnya di Nusantara itu sendiri. Seperti contohnya film-film yang tadi sampean omongkan di depan, seperti apa tadi, Iron Man. Iron Man itu sebenarnya tokoh zaman dulu, tokoh pewayangan juga ada. Gatot Kaca itu otot kawat balung besi, iso mabur, buat di Grendor apa-apa. Itu apalagi Terminator yang ditusuk balik meneh, itu dipotong gitu kan, balik lagi. Gitu kan. Nah, itu kan di Jawa ya, di Nusantara kan ada ilmu seperti Pancasona, seperti Rawa Rontek. Nah itu kan juga meskipun dia dipotong, dia akan kembali sendiri setelah dia menempel tanah itu. Terus banyak sebenarnya apa ya, tokoh-tokoh animasi dari Barat itu sebenarnya mereka menginginkan, mencita-citakan bahwa mereka itu pengen mempunyai tokoh superior. Tapi yang sebenarnya di Jawa itu udah punya sendiri legenda-legenda seperti itu. Mungkin bisa jadi itu sebenarnya inspirasinya dari cerita-cerita lokal gitu ya. Nah termasuk seperti Huluk itu kan juga serum. Nah sebenarnya ini juga serum, aslinya kayak keris itu juga serum kesehatan itu sebenarnya. Banyak sekali tokoh, istilahnya apa ya, film-film itu yang mengandai-andaikan kepengen jadi seperti ini. Mereka mungkin pintar mengolahnya dengan apa, teknologi gitu ya. Nah, disambi dulu Mas. Oke. Ya.
Enggak seret. Jadi luar negerian biasanya mengandaikan seandainya jadi pengen bisa terbang, pengen tembak apa-apa, itu sebenarnya kita punya seperti itu. Cuman kan kita nggak apa ya, melupakan, kadang ya bukan melupakan tapi tertinggal, merasa ketinggalan. Nah sebenarnya itu udah ada. Terus contohnya film Eng kan menguasai 4 unsur tuh mas. Iya. Api, air, udara, sama tanah ya itu. Sebenarnya kita udah punya dan itu udah menguasai semua. Contohnya ini keris sombro. Nah ini kan dibuat dengan pijetan. Ada istilahnya, ada yang apa ya, pemahaman mengenai pembuatan itu ada yang dipijet tangan. Oh, pembuatannya dipijet pakai tangan gitu, nggak dipalu-palu gitu. Padahal kondisi apa, besi masih menyala panas, membara merah kan, otomatis kan seperti apa teknologinya. Masuk dipijeti tangan, nggak masuk akal. Cuman kalau dilihat dari buktinya, memang lingkaran pijetan tangan sesosok empu perempuan, empu sombro itu. Oh, yang buat perempuan. Kok bisa? Iya. Nah itu karena beliau udah menguasai 4 unsur tadi mas. Kalau di luar tuh mungkin ada juga kundalini yang bisa jalan di atas air. Nah ini kita udah apa ya, udah kompleks 4 unsur tersebut. Mau lihat? Boleh dibuka ini? Bukanya gini, kalau keris itu ada yang kalau mau perang kan di sembarangan. Kalau kita kan apa ya, caranya sarungnya yang diangkat. Oh, sarungnya ya. Nah sarungnya yang diangkat, bukan ditarik. Ya. Nah terus ini ada bentuk apa istilahnya, pejetan tangan ini mas. Oh iya. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi ini yang sering dipakai oleh banyak kolektor, banyak apa ya, banyak pecinta keris, pusaka dan lain-lain itu untuk istilahnya tindih. Tindih itu jadi sebenarnya keris itu apa tuh mas? Keris itu waktu kecil kita kan cuma wah itu barang klenik. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu. Nah ilmu yang diwujudkan oleh para leluhur kita dulu. Termasuk salah satu ini adalah bukti bahwa ini adalah menguasai 4 unsur. Kok bisa? Iya. Soalnya kan mas, dia berada dalam situasi yang apa ya, trans di luar kesadaran dia. Jadi kayak buatnya itu di luar kesadaran gitu. Nah tapi kayak orang apa tuh, main jadilan, pernah nonton nggak? Iya. Main jadilan zaman kesurupan, zaman dulu tahun 90-an tuh kan, kalau kesurupan makan beling tenan. Makan beling, makan apa ya istilahnya, silet. Makan ya nggak ngerasain sakit, setelah itu pun nggak ngerasain sakit karena dia sudah terkondisi di luar kesadaran dia. Nah, cuman kalau ini masih terkondisi, jadi dia sadar kalau dia ngelipet keris tadi. Masih bisa menguasai diri. Nah, itu padahal panas, padahal besi kan keras juga, kok bisa. Nah itu sebenarnya juga apa ya, ilmu, kita harus menggali, harus meneliti kenapa itu bisa terjadi. Nah jangan sampai kita ketinggalan sama luar negeri ya. Era tahun 90-an mas, era tahun 90-an ada apa ya, ini juga kisah dari seorang teman juga. Ada seorang ilmuwan dari Jerman, beliau ke Jogja, Solo, istilahnya ke Pulau Jawa juga. Beliau melakukan penelitian mengenai keris. Nah keris yang bagus-bagus dipinjem, disurvei, diteliti, juga dibedah sama beliau, dibawa ke Jerman, kan alat lebih canggih mas. Diteliti komposisi pembuat keris itu seperti apa, berapa persen besi bijinya, berapa persen meteoritnya. Nah itu diperbesar pakai mikroskop baru ketahuan. Perbesar mikroskop, terus mereka juga punya sistem penelitian sendiri tuh, ketahuan komposisinya. Nah kita malah nggak tahu, nganggap barang seperti ini klenik, padahal ini warisan dari leluhur kita. Jadi ampuhnya apa
sebuah senjata itu kan dari apa ya, unsur-unsur. Nah, unsur besi, Ya, ternyata itu setelah teliti. Jadi ampuhnya dari senjata itu sebenarnya bukan karena apa klenik gitu ya, tapi lebih kepada ke unsur-unsur yang terkandung dalamnya. Jadi orang luar itu nggak cuma meneliti, Mas. Setelah telitian berhasil, mereka membuat rumus ya, membuat rumus lagi, akhirnya dikembangkan dalam bentuk yang lain. Seperti apa itu? Seperti gelang kesehatan, kalung kesehatan. Itu sebenarnya ini, Mas. Ilmu dasarnya itu. Dasarnya ini kita nggak tahu, orang luar negeri yang meneliti dijual lagi ke kita dalam wujud yang lain. Itu, Mas, sayang sekali sebenarnya. Seperti itu. Terus kalau yang diantara koleksi-koleksi ini yang ada beberapa ini yang mungkin menurut jenengan paling favorit sendiri? Kalau saya favoritnya tetap Mas, apa istilahnya, sengklat. Jadi apa ya, momentum luar biasa. Sengklat itu dibuat oleh seorang empu yang luar biasa juga. Jadi di situ ada apa ya, ada kronologi kejadian, ada sejarahnya juga sengklat itu sendiri. Dan kebetulan saya suka salah satu empu yang 3 zaman. Empu 3 zaman. Nah, empu 3 era. Jadi keris itu dibuat oleh seorang empu yang kira-kira umurnya 250 tahun. Jadi usianya bisa sampai 250 tahun, atau disebut sebagai empu kinom. Karena kelihatan aki-aki tapi masih enom. Empu kinom, empu kalau dulu masih masa mudanya ada yang menyebut, maaf ini, empu kodok. Jadi dia kan bertapa di persawahan, karena beliau juga mencari bapak kandungnya sendiri. Istilahnya kan, Mas, terlahir dari keadaan yang situasinya tidak memungkinkan. Dia tidak merasakan kasih sayang seorang bapak, ditinggal gitu ya. Memang ditinggal, istilahnya loro tenanan. Kalau ditinggal pacar. Nah, tapi dari dari rasa bukan sakit hati ya, keprihatinan yang luar biasa, dia akhirnya terbentuk menjadi seorang yang istimewa. Jadi empu 3 zaman itu empu ketika dia Majapahit akhir, terus ke Demak Bintoro, Demak cuman sedikit ya, cuman sebentar ya itu ya. Majapahit, Demak Bintoro, kemudian ke Pajang sama Jipang. Ada 2 kerajaan waktu itu, Pajang Jipang beralih ke Mataram. Kemudian Mataram dia istilahnya agak nggak dipakai, disingkirkan, dia ke Madiun, disebut empu tundung Madiun. Akhirnya karena sebuah kadipaten tapi istilahnya kekuatannya luar biasa meskipun sedikit, Mataram kewalahan. Akhirnya ya waktu itu kan Sunan Kalijogo masih sebagai penasihat raja ya. Akhirnya dirangkul kembali masuk ke Mataram. Akhirnya beliau dikasih kedudukan yang tinggi waktu itu sebagai empu guling Mataram, Agul-Aguling Mataram. Iya. Ini cuman cerita on the boss, Mas. Bukan cerita on the boss. Cerita yang sejarah, cuman ada orang yang lebih pinter lagi tentang sejarah. Ini cuman pengetahuan awam saja. Tapi saya kagum sama sosok Empu Kinom tadi. Karya Empu Kinom. Jadi dia diadu sama kakaknya aja bagusan beliau. Jadi waktu itu di Majapahit itu kan salah satu pusakanya itu kan dibawa lari, dimaling. Dulu terkenal adanya maling celuring itu kan, dia cuman ada cahaya kecil, lubang kecil, dia bisa masuk ngambil terus dibawa keluar. Salah satu yang diambil waktu itu adalah keris Jalak Sangu Tumpeng kalau nggak salah. Keris punya Majapahit dibawa ke Belambangan. Nah, ketika itu empu yang di Majapahit itu empu Supomandrangi kalau nggak salah. Nah, beliau
akhirnya diminta untuk ngambil kembali yang di Blambangan dengan menyamar sebagai seorang reparasi keris, reparasi senjata waktu itu. Diceritakan seperti itu, dicerita Mas. Dicerita juga berhasil membawa keris yang asli itu, keris yang asli Majapahit dari Blambangan dibawa ke Majapahit. Tapi sebenarnya nggak cuma itu Mas, bonusnya banyak itu sebenarnya. Bonus anak tadi, bonus anak dari Blambangan. Blambangan berterima kasih, akhirnya dikasih anak ratu juga dari Blambangan. Padahal beliau juga sudah punya istri ya dari Majapahit atau Majapahit. Nah, itu juga ada kontroversial juga, ada istilahnya keris yang asli dibawa ke Majapahit. Tapi kita juga, saya sendiri juga ngobrol sama teman saya, Mas Bimo juga, dia ahli keris juga, sangat pakar dalam bidang keris. Dia juga bilang sebenarnya nggak cuma satu yang asli Mas. Kalau diteliti sebenarnya di nalar itu ada 3. Jadi misalnya ini karyaku bagus, karyaku bagus dicuri oleh orang, terus aku nyari lagi tak repro, berarti kan tak kembari atau tak repro, tak kembari. Tapi yang namanya empu kan, kembaran empu kan juga mesti buatnya juga istimewa juga Mas, karena dia detail-detailnya udah tahu, komposisinya tahu. Nah, nggak cuma 2 sebenarnya, pasti ada satu lagi. Jadi yang barang yang buat rebutan tadi, ya toh, yang udah lari ke Blambangan diambil set, ini yang dikasih ke Blambangan, yang dikasih ke Majapahit. Cuman ini istilahnya kita belum penelitian secara lebih mendalam ya, cuman istilahnya secara logika aja. Kalau kita punya barang istimewa kan, daripada ngurebutan mending tak gue neng omah dewe, seperti itu. Bahkan baru lagi gitu. Seperti itu. Terus setelah itu beliau dikasih anak dari Ratu Blambangan, masih kerajaan Blambangan. Nah, beliau sendiri kemudian kembali ke Mojopahit. Terus istrinya dikasih rumus, ini besok kalau misalnya anakku nyari aku, dia harus bisa membuat keris, bisa membuat senjata. Nah, otomatis kan dikasih cara-cara cara membuat seperti apa, prosesnya seperti apa itu. Nah, akhirnya masa remajanya kan nggak ada orang tua, nggak ada bapak, akhirnya kan nyari dengan pengen beli bapak nih. Nah, ketika dicari ketemu, bapaknya juga nggak langsung percaya toh, bagi anakku waktu. Nah, akhirnya dibuat semacam lomba. Jadi anak yang dari Blambangan sama anak yang dari Majapahit tadi dibuat lomba. Wis kono gawe pusaka gawe senjata sing iso buka regol kan dulu regol kayak depan tuh kan besi, terus ditaleni kayak rantai itu. Dan ternyata ya sekali tebas bisa yang dari anak Blambangan atau Empu Joko Suro itu tadi. Kalau yang dari Majapahit Empu Joko Supo, masa mudanya Joko sama Joko Suro. Nah, setelah berhasil kemudian udah ini dikai ilmu lagi, akhirnya masa-masa puncaknya dia juga seperti itu. Istilahnya prinsipnya orang kalau prihatinnya mesti otomatis bonusnya nanti juga juga. Majapahit, dia ngalami Majapahit akhir, transisi dari Majapahit akhir ke Demak. Kemudian ke Pajang Jipang dia membuat keris, tapi ya mungkin nggak terlalu banyak ya. Pajang Jipang akhirnya ke Mataram. Nah, Mataram membuat kontroversi, jadi keris yang dibuat itu bisa kalau untuk menanam padi itu bisa 2 kali lipat, menghasilkan bukan 2 kali lipat, jadi bisa lebih dari biasanya. Itu soalnya kan unsur dari biji besi itu sendiri Mas, unsur itu. Nah, terus akhirnya kan
Ada yang mungkin nggak suka, akhirnya difitnah, mungkin difitnah, terus akhirnya wis disingkirke dari kerajaan. Singkirke dari kerajaan, dia ke mana? Ke Madiun. Jadi Empu, ada yang mengatakan Empu Tundung Madiun karena dia disuruh pergi dari kerajaan ke Madiun. Nah, Madiun sebagai sebuah kadipaten pun dia wis ngawu-awu Mas, ibaratnya 2 orang dikirim untuk mengganggu kestabilan politik, itu pun anti bacok, dia regenerasi selnya terlalu cepat, jadi punya ilmu kayak rawletek, nah, dicoblos balik lagi, dipotong, disuwek, pokoknya nggak ada getihe. Itu juga setelah diteliti secara mendalam itu juga sebenarnya ada unsur-unsur Mas, unsur apa ya? Kayak kunir itu loh, kunir itu kan pemacu regenerasi sel paling cepat. Ramuan-ramuan seperti itu sebenarnya dari dulu ada, cuman kita kan nggak teliti terlalu jauh seperti itu. Kunir, terus orang dulu itu kalau melahirkan juga motong ari-arinya juga pakai welat Mas. Nggak pakai pisau, terus biar nggak infeksi dia juga dikasih kunir tadi seperti itu. Tapi juga harus ada ramuan, nggak tahu itu. Nah, setelah tahu kondisi seperti itu, Mataram dulu ada Sunan Kalijogo ya, Sunan Kalijogo akhirnya beliau kan seorang negarawan juga, daripada rame dirangkul, dimasukkan kembali, dikasih gelar tertinggi Guling Mataram, Aguling Mataram. Nah, itu berani menyerang Batavia. Nah, kenapa dia mau balik lagi ke Mataram? Soalnya cita-citanya sama kayak cita-cita Majapahit, jadi ingin menyatukan Nusantara. Menyatukan Nusantara juga istilahnya Sumpah Palapa Majapahit, Sumpah Palapa Gajah Mada masih dipegang, nggak mau makan istilahnya buah palapa sebelum makmur rakyatnya, seperti itu. Itu mengenai sosok yang saya kagumi seperti itu. Nanti ada lagi era-era Mataram itu ada empu bagus ya, empu yang luar biasa. Jadi ketika itu kita nyerang, ada peperangan dengan luar negeri, bukan luar negeri kan dulu istilahnya penjajah lah, penjajah. Senjata keris tombak tuh kalah kabeh Mas, kalah kabeh, terus karena mereka pakai perisai, baju perisai, kalah. Terus akhirnya para empu disatukan gawe sebuah senjata yang tembus wojo. Nah, itu namanya Brojoguno. Jadi kalau Brojoguno itu bisa menembus baja. Nah, itu Mas, empu Brojoguno tembus wojo, meskipun bentuknya masih sederhana ya, tombak dulu, pertama tombak. Brojoguno nanti ada kerisnya juga, Brojoguno, Brojokaryo, itu nanti tembus wojo, rata-rata tembus wojo. Jadi baja tusuknya nanti tembus. Itu yang dari segi keilmuan keris ya Mas. Kalau dari segi ilmu seperti berjalan di atas sungai, air, itu sebenarnya ada, cuman jarang, mungkin seperti itu ada. Kita harus melakukan penelitian lebih mendalam. Yang kemarin saya dapat informasi itu kan Mas, jadi kerisnya almarhum Mbah Marijan itu katanya anti api, strogeni anti api. Jadi tapi nggak tahu penyebutan strogeni sendiri itu ada pakemnya apa, kita nggak tahu. Itu anti api. Jadi katanya waktu itu ditemukan di bawahnya masih ada uang gajian dari keraton, masih utuh di timbunan lava itu. Cuman ada kebakaran kecil katanya. Kapan-kapan kita juga cari tahu. Tapi sebenarnya barangnya saya udah tahu, di sana barangnya, tepat. Sudah ngerti lokasinya. Cuman kan
nggak enak, mungkin nggak enak juga harus, nah harus izin. Kedua harus penelitian tuh kita harus objektif, harus ke tempatnya anaknya almarhum Mbah Marijan, mungkin tanya-tanya seputar kerisnya beliau yang dulu dipakai, apa benar dari sumbernya dari ini. Itu kan juga harus melakukan proses Mas. Itu kapan-kapan kita juga ajak teman kalau misalnya ke sana. Sama satu lagi saya masih penasaran Mas, jadi zaman dulu itu ketika SD itu saya sudah dibawa ke daerah Babatan. Babatan itu sisi barat Magelang, jadi sisi baratnya Merapi. Itu dulu ada juru kunci Merapi juga, tapi yang arah barat. Sebelum saya SD itu tahun 90-an, belum apa istilahnya, mungkin belum tenar Mbah Marijan itu, belum ada Roso itu saya masih SD, diajak tetangga waktu itu ke sana, ke tempat Mbah Harmi. Nah, info terakhir itu Mbah Harmi itu punya keris yang apa? Tanpa bayangan. Keris tanpa bayangan. Nah, keris ketika di Kasih Jaya dia nggak ada bayangan. Tembus gitu ya? Tembus, maksudnya nggak ada bayangan. Ini kan ada bayangan. Itu satu. Tapi saya dulu SD itu nggak ngamati, cuma dijak cuma nggak ngamati entah itu keris tanpa bayangan, nggak ada bayangannya, atau ketika keris dikasihkan ke lampunya mati, itu kan bisa juga karena dayanya keris lebih tinggi daripada itu. Ada yang seperti itu mati. Terus apa ya, terus saya ngobrol sama teman tadi, adanya dulu cuma satu nafas kalau keris itu, satu nafas tuh. Jadi kalau pembikinan terakhir tuh dalam mengasah tuh satu kali bernafas. Jadi benar-benar nanti dikasih air dia alir, meskipun apa ya berbentuk lo, nanti dia juga ngikuti lo-nya tadi, nggak langsung turun, nggak bentuk lo tuh. Kalau ini keris ini apa ada nama-namanya apa aja itu? Ini kita buka aja. Ini sengkelat Lot 13. Nah, makna dari Lot 13 sendiri kan juga politis Mas. Dalam artian politis itu orang zaman dulu udah tahu bahwa besok itu yang mampu menguasai dunia itu kan duit. Orang yang punya duit. Termasuk pihak mungkin ya luar negeri lah. Saya nggak mau nyebut sebuah entitas tertentu, tapi luar negeri yang punya duit bisa membeli apa saja. Membuat lemah suatu tuku, songai pabrik, kecuali pusaka Lot 13. Kenapa Lot 13 nggak dibeli? Karena 13 kan angka sial Mas. Bagi entitas tertentu mereka adalah 13 itu angka sial. Nah, leluhur kita menyembunyikan di angka tersebut, menyembunyikan hal-hal yang istimewa di angka tersebut, seperti itu. Ini Lot 13 sangkelat. Yang lain ini punya mertua saya. Ciri khas Mojopahit seperti ini Mas. Apa ya? Mas, besinya itu kelihatan tua, keleng, apa ya, ngeri apa ya istilahnya, kejem bukan ya, sangar apa ya, ada unsur itunya. Lot 13, Lot 7 ini Sempono, Kinatah, Mas. Ini. Terus kemudian ini Mojopahit juga. Kalau keris itu rata-rata memang warnanya apa ya, cenderung ke gelap gitu ya? Pulen apa ya Mas? Nah, kalau Mojopahit itu rata-rata dia kelihatan kereng Mas, apa ya? Gelap itu dari unsur wibawa. Gelap itu dari unsur biji besinya biasanya.
Kalau biji besi semakin ulet, semakin apa istilahnya, semakin kayak membatu gitu kan, pulen. Soalnya kan terkenal dengan beberapa lipatan. Kalau empung zaman dulu berapa ribu lipatan, nah seperti itu. Ini juga Mojopahit juga, ini punya saya. Mojopahitan. Ya, ini yang nanti kalau diperbesar nanti ada, ini kan ada lubang tuh mas, lubang itu di dalamnya ada serat besinya, serat besi yang Pusumbro. Jadi dia mampu meredam istilahnya apa ya, daya kekuatan dari ini kan frekuensi gelombang elektromagnet. Panas bisa diredam sama Pusumbro, sama Kabudan biasanya. Kabudan. Rata-rata saya suka Majapahit mas, Majapahitan tuh apa ya? Soalnya semangat untuk menyatukan Nusantara, semangat untuk mandiri, kemandirian itu Majapahit bagus mas. Meskipun ya nanti era-era sebelum itu juga banyak tuh mas, kerajaan-kerajaan. Ini juga Majapahit juga. Ya, seperti inilah mas. Keris. Jadi untuk perawatan sendiri nih, kayak keris-keris ini, kalau besi itu kan kalau nggak di apa perawatannya nggak tepat kan bisa korupsi itu. Iya. Seperti apa? Ini biasanya pakai itu loh mas, minyak apa namanya? Kalau saya biasanya cendana, minyak cendana sama pakai bibit lilin, pembuat lilin itu. Cuman kalau nggak pakai itu, warangan pun bisa warangan yang bagus. Jadi ketika kita sudah selesai keris dijamasi, kita ulang diwarangi sampai warangan itu ya kalau zaman dulu kan ada racun dan lain-lain warangan. Nah ini sendiri warangan udah 5 tahun ini mas. Ini waktu 6 tahunan ini pas momen ketika saya mau rabi, mau nikah itu ini tak warangi dulu. Nyatanya ya nggak korosi ini, nggak korosi sampai sekarang. Nih. Terus kalau ini tombak ini mas, tombak totok ini era PB5 HP7. Jadi ketika Mataram apa HB5 PB7 ya kalau balik era apa ya, bagus-bagusan senjata. Jadi ketika ditemukan meteor di Prambanan itu kan di Paro, yang lebih banyak masuk ke Solo, yang secuil sedikit ya nggak cuil ya, istilah yang ada sebagian yang masuk ke Jogja. Nah itu perlombaan senjata, bagus-bagusan lenggawe senjata. Nah termasuk ini kalau nanti bisa di shot mas, apa diperbesar apa di center ini kan ada lipatan-lipatan ini mas, lipatan-lipatan meteor itu sendiri, terus ada pamore udan mas, tapi paite ya beras kutah tapi ini udan mas mas, udan mas tiban tapi ya paite beras kutah kondak apa ya, kondak tok sile dan mas terus pen sugih kowe aku ora iso sugih. Ya sebenarnya nggak mesti istilahnya orang punya udan emas itu bisa sugih, itu tergantung dari orangnya sendiri. Soalnya prinsip keris ini kan bimbingan leluhur ya, bimbingan leluhur dalam artian misalnya saya punya udan emas, otomatis ya kamu dibimbing gimana nanti kalau udah punya aset atau duit yang tercukupi, kamu nggak lupa sama kondisimu waktu susah atau dengan manajemen yang tepat, istilahnya seperti itu. Jadi
sebelum kejayaan itu harus berusaha bersungguh-sungguh. Nah, ada pepatah Jawa itu kan Kaliurang kan ada jatah tempe bacem sama gedang emas. Ya seperti itu. Tempe bacem, jatah. Kalau ke Kaliurang mesti itu jatah tuh. Jatah pojokan. Jatah itu sendiri kita harus hidup mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh, berusaha, berdoa. Nah, itu kan bermujahadah. Supaya kita juga jatah ki mesti eneng tahu baceme apa tempe baceme. Bacem itu dimasukkan dalam hati, diendapkan dalam hati. Jadi sungguh-sungguh tenanan, diendapkan sungguh tenanan supaya nanti bisa makan gedang emas, ya, keemasan tadi. Kejayaan. Simbol sebenarnya semua simbol, Mas. Seperti itu. Tapi ini ya cuman sedikit pengetahuan sih. Banyak yang lebih Mas, lebih ekspor, lebih teliti, lebih kemampuan kapasitasnya mengenai pusaka keris dan lain lebih banyak. Ya gitu nih cuman ngobrol-ngobrol daripada ngelangut tapi mari ini mau sini omah ora apa-apa to. Apa ya ini. Iya. Oke Mas, jadi kapan-kapan kita ngajak teman-teman juga mau ke Mbah Remi di Babatan, kita mau membuktikan keris tanpa bayangan itu seperti apa. Soalnya saya waktu kecil SD pernah diajak ke sana. Yang kedua, kita mungkin kalau boleh nanti ke almarhum Mbah Marijan, katanya beliau juga ada keris yang tahan api seperti itu. Yang ketiga, saya jadi ingat Mas, jadi teman kita punya kemampuan untuk memindahkan hujan. Dipindahkan itu kan secara nalar kan, kok iso ya seperti gaib tapi ternyata bisa. Tuh. Terus untuk memindahkan badai pun bisa bukan badai, ketika hujan buanter ada bledek banyak suruh minggir juga bisa. Sebenarnya banyak yang lebih expert, lebih teliti, lebih pinter, lebih ahli budaya. Ini cuman ngobrol-ngobrol apa anane seperti itu. Nanti ini bisa di-shoot, bisa dilihat Mas, tekuannya seberapa. Ini punya saya pribadi ya, belum lama sih dapatnya. Ini dulu dari teman juga, dari Mas Bimo, dia dari Mbah Demang. Jadi Demang itu menguasai wilayah Demang Sedayu. Nanti tombaknya sudah dari sini, Sedayu. Par go Bali. Go Bali foto nih wae di foto. Ya, tak foto. Share. Soalnya wedine gelombangnya durung siap, makanya harus ada peredam seperti sombro, kabudan, biar efeknya nggak menimbulkan amarah. Kan kadang orang nesunsu dewe toh, nesunsu keluarga dan lain-lain, itu mergane terpengaruh ini gelombang medan magnet. Itu aja. Agak ngantuk juga ini, baru mlebu bengi ya toh. Biasanya kan warna-warna atau ya harap maklum atau ora iso menjamu yang seperti biasanya. Yes, gitu aja Mas. Jangan lupa like, comment, and subscribe.